masih terangkatnya terkait dengan proses pencairan dana yang dari untuk TPG itu seperti apa sepengetahuan saudara saksi? Mohon izin saya menyampaikan apa yang saya lihat, saya sampaikan, dan kebetulan saya sudah hadir karena saya pada tanggal 15 Agustus tahun 2019 saya dapat undangan di Balai Desa dalam acara musyawarah terkait dengan uang saldo Masjid Al-Istiqomah Nogosari yang ada di Takmir Lama. Dan waktu itu dalam sepakat musyawarah uang 70 juta itu yang dari orang jaya tahun 2013 itu dari orang apa? orang yang jaya Jaya amal jaya Jaya keluarga. di tahun 2013 dua orang itu 70 juta. Makanya waktu itu sepakat karena Takmir Lama sudah masa bakti jabatannya, makanya harus sepakat diserahkan yang 70 juta karena untuk dibangunkan sama Takmir Masjid yang baru. Itu rapat yang tanggal 15. Kemudian bulan Agustus 2019. Dan rapat yang kedua kurang lebih tanggal 18-an itu Takmir Lama menyerahkan saldo Masjid Al-Istiqomah berbentuk buku rekening itu senilai 367, juta berbentuk rekening ke Takmir Masjid Al-Istiqomah yang baru. Tapi waktu itu kemudian sepakat diserahkan maunya Takmir yang baru tidak berupa saldo atau buku rekening, mintanya Takmir yang baru untuk berupa uang tunai. Kemudian tanggal 23 diadakan musyawarah lagi di masjid. Sebutkan bulannya Pak, kalau menyebut tanggal sebutkan bulannya, tahunnya. Oh ya, mohon maaf. Ya. Kemudian tanggal 23 Agustus tahun 2019 musyawarah lagi di Masjid Al-Istiqomah untuk yaitu serah terima uang yang 70 juta. Karena uang 70 juta itu dari orang yang amal jaya diserahkan ke Takmir yang baru. Dan sisanya waktu itu kurang lebih 297 koma itu maunya Takmir yang baru, maunya Takmir yang lama agar juga diserahkan ke Takmir baru. Tapi Takmir baru menolak karena waktu itu Takmir yang baru hanya butuh 70 juta itu karena itu uang jariah. Kemudian yang sisanya yang 297 koma itu milik TPG. Jadi Takmir Masjid waktu itu yang baru tidak mau menerima. Kemudian di situ dalam para hadirin para hadirin ada yang sepakat, ada yang mengusulkan agar uang 297 koma itu diserahkan kepada Pak Lurah. Waktu itu Pak Lurah Saproni Alim masih mendapat jadi kepala desa dan di struktur masjidan Takmir Masjid dia juga termasuk itu otomatis. Kemudian waktu itu
diserahkan sepakat uang 297 itu koma itu sepakat para hadirin itu sepakat diserahkan ke Pak Lurah Saronyali. Kemudian selang 2 hari atau 3 hari kurang lebih saya dipanggil Pak Saronyali untuk pengadaan pembelian tanah untuk membangun TPD. Karena uang 297 itu dalam kesepakatan untuk dibangunkan TPD lagi. Dan kemudian saya dipanggil Pak Lurah untuk pengadaan tanah untuk buat bangunan TPD. Kemudian waktu itu saya ke satu warga yang tanahnya dijual, kemudian tanah itu saya beli kurang lebih 200 meter persegi, dan posisi tanah itu masih bulat 1000, jadi itu ada split nantinya dibeli, saya beli 200 meter untuk kebutuhan DPP dengan harga 120 juta. Dan waktu itu saya dikasih Pak Lurah uang untuk pembelian tanah 100 juta untuk pembelian tanah. Kemudian waktu itu saya minta untuk dana itu dari harga 120 ditambah biaya split 2 serpikat, karena itu luasnya 1000, nanti splitting yang 200 meter itu saya tanya untuk ke notaris, biayanya kurang lebih 30 jutaan. Tadi uang 100 juta itu saya DP-kan 70 juta, yang 30 saya serahkan ke notaris untuk splitting tanah dan balik nama 2 sertifikat itu 30 juta. Kemudian itu sudah saya sampaikan, sudah saya laksanakan. Kemudian selang berapa bulan tanah itu dibatalkan sama Pak Lurah. Dikarenakan Pak Lurah membuat RAB dihitung dengan dana 297 itu untuk biaya pembelian tanah plus administrasi biaya balik nama surat itu kurang lebih 150 juta. Makanya uang itu kurang, kemudian dibatalkan. Itu ceritanya dibatalkan. Karena tahu tidak adanya sebuah proses perbuatan melawan hukum dari pencairan uang. Artinya begini, ada dokumen-dokumen palsu yang dibuat dan membuat sebuah dokumen yang intinya di sini dokumen ini sebenarnya tanahnya adalah 10, kemudian dibuat dokumen sebesar lebarnya 15, sehingga keluarlah uang dari BPLS, di mana dokumen itu mengatasnamakan seseorang secara pribadi atas nama Maduka, sehingga memperoleh sebuah uang, artinya sejumlah uang dari negara, dari BPLS, yang pada akhirnya ada sisa uang sejumlah 297 juta sekian yang dikuasai oleh saudara Saronyali. Saudara tahu nggak adanya proses perbuatan melawan hukum ini? melawan ini siapa ini Pak? Pertanyaan saya, saudara tahu nggak adanya proses perbuatan melawan hukum? Artinya begini, adanya surat-surat palsu tadi. Saudara tahu nggak? Kalau realisasi kebebasan, Pertanyaan saya gini, saudara tahu tidak adanya surat-surat palsu tentang keadaan tanah itu? ya, terima kasih, saya menjawab. Saya tidak tahu. Tidak Saya tahu. tidak paham. Cukup. Oke. Penerima 36 ini sudah dibayarkan oleh Kesma. Sudah. Karena Tahun 2015 itu BPLS sudah membayar semua lunas. sisanya 29 ini. Nah, itu saya yang kurang paham dan saya tidak tahu. Itu
itu yang maksud saya. Kalau 5 juta diterima kan gitu kan. Kemudian ada 297, ini yang sisanya ada pembelian kan. Waktu itu saya tidak termasuk di urusan takmir, saya warga. Saya bahkan waktu itu kan tahun 13. Tahunnya info itu kan tahun 2019. Makanya waktu itu sisanya kemana? Saya tidak tahu dan tidak tahu. Tapi memang itu kan untuk PPI ya. Komunitas Islam itu kan untuk PPI. Nah kemudian sampai saat ini itu tidak terbangun. Pembelian tanah juga batal kan gitu ya. Kemudian izin satu pertanyaan terakhir. Saudara saksi, pencairan dari BPLS yang 536 sekian yang saudara ketahui tadi dijelaskan. Saat itu apakah saudara Pak Sahroni Alim menjabat sebagai kepala desa atau apa? Sudah menjabat sebagai kepala desa atau belum? Pak Sahroni Ali menjabat sebagai kepala desa itu tahun 2016. Artinya pada saat tahun 2013 pencairan dana dari BPLS untuk kepentingan pengadaan TPQ, gedung TPQ, Pak Sahroni Ali belum menjabat ya? Baik, cukup. Kami pun sempat membuat namanya ideologi terhadap kasus ini. Sebentar. Nanti yang saya tanyakan. Oh iya, monggo silakan. Iya. Kemudian tadi Bapak pernah mendampingi Pak Sahroni Alim ini pada saat diperiksa sebagai saksi kan gitu ya. Oh enggak, sorry. Tersangka Pak ya? Saksi dan nabi. Tidak pernah. Tidak pernah. Iya. Kemudian saudara dicabut kuasanya ini sama berapa? Sekitar Agustus. Agustus. Ya. Tanggalnya saya lupa. Oh Ya. Oke, pada saat mendampingi sebagai tersangka tanggal berapa? Kurang saya lupa Pak. Soalnya itu berubah-berubah. Pak, ya. Di BAP yang ada di kami nanti tunjukkan buktinya tanggal 21 September 2022. Saudara dicabut tanggal 18 Agustus 2022. Saya lupa. Pokoknya saya dicabut itu ada surat pencabutannya Pak. Ini tanggal berapa? Ini di persidangan tak biar jelas. Bapak dicabut tanggal berapa? Mendampingi di sini tanggal berapa? Biar jelas legalnya mendampingi. Kami itu kan dipanggil sebagai saksi yang terakhir itu baru ingat Pak 29 Agustus sebagai saksi waktu itu sekaligus sebagai tersangka. Siapa? Sahroni Alim. 29 Agustus. Iya 29 Agustus ingat saya kira. Jadi di kami tanggal 21 September Bapak. sebentar Bapak. Iya. Itu sampai lihat di dalam panggilan itu adalah tanggal 29 Agustus. Ya. Tapi tidak datang. Tidak datang, tidak jadi karena akhirnya si Wisnu tadi kan ceritakan kan sakit Bapak. Iya. Nah, maka akhirnya setelah itu terpaksa lah kami ketemu sama si Iya. Adi. Jadi Bapak faktanya itu realnya mendampingi Pak Sahroni sebagai tersangka itu tanggal berapa? Asumsinya Lupa. lupa. Ya, itu kan buktinya ya. Ada apa-apa lebih baik gitu Pak. berapa? Itu 85. Saya Sahroni Alim. Jadi saya menyebut kades, tahun 2016 bulan 7. Masa bakti saya habis 2022 bulan 7 tanggal 26. Gitu. Jadi mengapa sekarang saya minta perlindungan gambarnya seperti itu ya? Jadi kan awal permasalahannya kronologi. Jadi realisasi BPLS yang keterkaitan di Desa Gembosari ini tahun 2013. Waktu itu saya masih belum menjabat kepala desa, tapi saya menjabat BPD. Nah, setelah saya menjadi BPD tahun 2013 itu pembebasan yang terkait masalah TPQ ini saya tidak ikut campur dan diikutsertakan dan tidak perlu diajak rapat simbagas masalah TPQ direalisasikan ke BPLS. Nah, setelah saya menjabat kepala desa tahun 2016 itu baru muncul masalah masjid. Setelah muncul masjid, saya menjabat kepala desa, terus akhirnya tahun 2019 ini ada beberapa warga yang berbicara sama saya selaku kepala desa dan juga menghadap kepala desa. Sing intinya minta difasilitasi dengan adanya pergantian
pergantian takmir lama kepada takmir baru, karena masa baktinya sudah habis takmir yang lama. Dan yang kedua, ketua takmir juga sudah pindah ke wilayah lain desa maksudnya, sehingga orang itu mempertanyakan masalah dana 70 juta yang keterkaitan dana itu dari orang wakaf. Nah, akhirnya minta kepada desa akan difasilitasi di situ sehingga kita kumpulkan dari takmir lama, takmir baru, dan juga ada BPD, ada perangkat desa. Termasuk yang memfasilitasi di situ adalah pemerintah desa. Setelah itu membahas masalah uang 70. Akhirnya selang berapa hari ya, tanggal 15 rapat lagi pengembalian buku rekening, terus tanggal 23 diadakan rapat lagi di Masjid Al-Istiqomah. Nah, di situ baru takmir lama membawa uang dengan nilai 367 nggak salah itu, 367, sekian. Itu dibawa langsung uang tunai ke masjid. Nah, di situ sehingga dibagi uang itu. Karena uang 367, sekian itu termasuk ada dua pos maksudnya. Satu yang 70 termasuk ke masjid, yang 297 itu sisa hasil penjualan. Nah, waktu penjualan nominal TPG yang diterima oleh saudara Matuka selalu atas nama, ini saya nggak tahu nominalnya. Dari tahun 2013 sampai 16. Setelah saya menjabat kepala desa, ini baru mengetahui informasi dari warga. Sebagian mengatakan bahwa itu TPG itu dinamakan Matuka dengan nominal yang diterima waktu itu tidak salah 536, sekian 2016. Selang 3 tahun sampai 2019, karena saya rasa itu tidak ada masalah, karena masalah yang di hanya masjid yang Istiqomah, itu baru ada masalah, sehingga terjadilah warga kami itu sampai menjalani proses hukum. Nah, untuk TPG dari 16 sampai 19 ini tidak ada masalah. Mengapa kok saya mengatakan tidak ada masalah? Karena saya selaku kepala desa tidak pernah mendapat informasi bahwa uang TPG itu bermasalah, sehingga saya anggap uang bukan bermasalah. Nah, di situ akhirnya diadakan musyawarah yang dihadiri oleh takmir lama dan takmir baru, dan juga ada tokoh masyarakat. Insya Allah tidak salah kalau waktu itu orang 15 yang hadir pada waktu itu. Nah, di situ akhirnya uang diserahkan. Dari 367 itu yang 70 diserahkan takmir baru untuk membangun masjid, pemasangan granit. Lah, yang sisanya 297 itu nggak ada yang membawa waktu itu. Yang lama juga tidak mau, yang baru nggak mau. Akhirnya ada salah satu warga yang mengusulkan dalam forum, gimana kira-kira uang itu kalau diserahkan kepala desa. Nah, setelah ada pengajuan salah satu orang yang usul waktu itu, sehingga disepakati oleh banyak orang. Nah, yang intinya uang yang diserahkan kepada saya ini, saya dimintai tolong untuk memulihkan pembangunan lagi TPG. Tapi yang saya terima uang itu hanya 297, sekian. Akhirnya kita adakan pembelian tanah, termasuk Pak Jumali yang suruh mengadakan. Pak Jumali baru belilah tanah, tak kasih uang 100, beli tanah sing gak jauh dari TPG yang berdekatan. Nah, kebetulan itu ada tanah dijual itu harganya kalau tidak salah waktu itu 120 juta. Biaya administrasi perubahan nama itu 30 juta. Artinya di DP 100 itu dikasihkan pemilik tanah 70 juta, yang 30 ini untuk rencana buat proses surat. Dan itu pun saya pernah menyampaikan, tolong jangan gegabah untuk membuat jual beli. Nanti saya akan minta petunjuk kepada pihak yang berwajib. Nah, mau saya siapa yang kita pakai nama ini? Jadi namanya nanti jual beli ini namanya perseorangan orang yang memberi wakaf pada waktu itu, apakah dinamakan TPG? Setelah itu akhirnya saya minta petunjuk kepada kejaksaan. Tidak salah waktu kita nemui Pak Kasipijus, Pak Adi sama Pak Rahman. Akhirnya diberi saran, tidak masalah, tapi yang penting wujudkan kembali, jangan sampai dihabiskan. Itu. Setelah oke, akhirnya mau kita proses surat jual belinya. Sebelum kita proses, kita koordinasikan masalah biaya. Kalau 197 dibuat beli tanah 150, berarti dana itu sekitar 147.
Nah, sebelum kita selesaikan itu, akhirnya kita buatkan RAB yang rencana kita membangun. Ternyata kita bikinkan RAB itu nominalnya kalau tidak salah 304 juta untuk fisik. Lah tanahnya 50. Berarti uang itu kira-kira sekitar 455. Sedangkan kita terima dana 297. Lah harapan saya setelah informasi dari masyarakat bahwa penjualan TPK itu 536, sekian, harapan saya uang itu dikembalikan lagi ke TPK yang sisanya itu. Ternyata sampai saat ini pun juga kita nggak tahu siapa yang pakai. Kalau kita paksakan bangun dalam kondisi keuangan kurang, kok seandainya nggak ada pandemik waktu itu, nggak COVID, mungkin kita bisa minta bantuan kepada siapapun, kepada swadaya masyarakat. Karena TPK ini awalnya ini termasuk bangunannya adalah swadaya masyarakat. Saya mengamankan uang itu, melindungi uang itu karena saya mengetahui proses awalnya bahwa pembangunan TPK itu adalah swadaya masyarakat. Yang kedua, saya anggap uang itu bukan bermasalah karena selama saya menjabat uang ini tidak ada masalah. Sepengetahuan saya, tiba-tiba akhirnya masa bakti saya habis di tahun 2002 ini. Saya sebelumnya ini punya program sama takmir baru, pengurus, termasuk ada Pak Jumali, ada Pak Yasin. Harapannya gimana dengan dana sekian ini bisa mewujudkan kembali bangunan TPK. Akhirnya punya program rencana membangun TPK ini di areal masjid. Karena areal masjid ini masih banyak tanah kosong. Mengingat karena akan habis masa bakti saya, akhirnya dipending. Uang saya amankan. Kalau memang nanti saya terpilih, akan kita wujudkan sesuai dengan program. Kalau kita tidak terpilih, akan kita serahkan kepada saya yang baru. Harapan saya seperti itu. Jadi uang belum kita serahkan, muncullah satu masalah. Karena masa bakti saya, kalau kita lihat di SK, ini tanggal 12 Juli. Tapi 12 Juli, ini kan belum sertijab. Sertijab saya tanggal 26 tidak salah. 26 Juni sertijab kepala desa karena ada pergantian kepala desa itu. Nah, sebelum kita serahkan ke kepala desa yang baru, muncullah satu masalah ini. Jadi saya ini mengamankan uang itu bukan berarti hasil pembelian. Saya mau mengamankan karena uangnya sudah masuk ke rekening masjid. Lah rekening masjid ini kalau kita lihat dari sisa penjualan TPK itu 297. Karena di saldo takmir masjid ini termasuk rekening bersama ini ada 367 juta. Berarti uang yang endap di rekening saldo masjid itu ada 367. Nah itu termasuk sama orang jariah. Makanya berani saya mengamankan atau melindungi pada waktu itu karena uang ini sudah masuk ke rekening masjid. Dan persepsi saya itu adalah uang masjid. Kalau saya selaku pelindung dalam kemasjidan, menurut saya kayaknya gak masalah. Tapi pada kenyataannya menjadi suatu permasalahan. Nah disitulah mau saya minta perlindungan yang sejelas-jelasnya agar diberi ketegasan atau diberi kesimpulan yang betul-betul sesuai dengan prosedur yang ada. Karena 2013 tolong ya, 2013 waktu realisasi saya tidak ikut sama sekali dan saya tidak mengetahui. Itu. Saya memang menyampaikan saya sebagai saksi dari Pak Saroni Alim. Saya menyampaikan apa yang saya lihat, saya saksikan, dan waktu itu proses Pak Saroni Alim menerima uang 297, dari Pak Madura itu sesuai dengan fakta dan yang ada, fakta yang ada memang. Dan waktu itu prosesnya nggak langsung diserahkan, ada proses musyawarah di balai desa 2 kali. Pertama untuk musyawarah membahas uang saldo dari Masjid Al-Istiqomah. Satu yang dibahas itu dari orang yang infak, yang jariah sebanyak 70 juta
di tahun 2013 itu. Sehingga memang saldo di masjid itu sebanyak 367, juta itu saldo itu memang dari 70 juta sama hasil jual beli ke BPLS. Dan jual beli di BPLS itu saya dapat info kalau memang jual beli di BPLS itu sebanyak 536 juta. Makanya yang jadi masalah, saya juga sebagai pengurus takmir Masjid Al Istiqomah Kebonsari waktu itu yang saya bahas sama rekan-rekan takmir itu uang 70 juta itu segera kita bangunkan biar yang amal jariah itu dapat pahala dari apa yang disedekahkan atau yang diinfakkan. Amal jariah yang sudah diberikan ke takmir. Jadi kronologinya nih Bapak ini tahu semuanya ya, dari awal sampai akhir itu tahu semua proses itu ya Pak ya? Proses penyerahan uang itu saya tahu semua karena saya waktu itu memang hadir dan saya dapat undangan tiap ada musyawarah di Baldesa 2 kali itu sama di masjid yang terakhir itu penyerahan uang di Pak Saroni itu. Nah memang waktu itu untuk takmir lama memang sudah seharusnya menyerahkan uang itu karena takmir lama sudah masa bakti jabatan takmir lama itu sudah habis. Begitu juga ketua takmir sudah pindah rumah dari desa Kebonsari ke desa Manyarwanji. Makanya uang itu diserahkan sama takmir lama ke takmir baru. Dan takmir baru tidak mau menerima uang sisa senilai 297 itu. Kenapa waktu itu para hadirin ada yang usul agar uang 297 itu diserahkan ke kepala desa atau ke Pak Saroni. Sehingga waktu itu sudah sepakat semua kalau uang 297 itu diserahkan ke Pak Saroni. Itu yang saya saksikan, yang saya lihat, dan kebetulan waktu itu saya hadir. Gempol Gunting, Padukuhan Gempol Gunting, RT 15 RW 04, Desa Kebonsari, Kecamatan Tanggulangan. Nama lengkap saya Jumali. Usia saya sekarang sudah punya cucu jadi 53. Ya, hari ini kami menghadirkan 4 orang saksi ya, untuk proses untuk mendukung permohonan pra yang kita ajukan. Saksi-saksi yang tentunya yang secara hukum sah karena mengetahui, melihat sendiri, mendengar, dia mengalami. Secara hukum sah 4 orang saksi yang kami hadirkan saat ini. Kalau hari ini secara materi hukum terkait pra sudah terkonek ya, jadi saling berkesinambungan, nyambung antara kesaksian dari saksi yang 1 sampai saksi ke-4 itu nyambung terkait dengan perkara yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Kalau untuk besok itu akan ada pengambilan saksi dari pihak termohon, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Termohonnya Kajari juga CQ-nya Kasipitsus. Ya tentunya kami sebagai pemohon kan dikabulkan ya, berharap agar ini dikabulkan permohonan kami ya, dan hakim akan, saya yakin Pengadilan Sidoarjo khususnya Hakim Tunggal, beliau akan objektif melihat dari fakta-fakta hukum. Untuk persiapan besok gimana? Ya, kami akan melihat dari saksi yang dihadirkan oleh termohon, dalam hal ini ya, Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
Ya kan kami punya hak sama-sama untuk bertanya nanti. Mungkin rekan-rekan akan menyaksikan nanti.